Oke, jadi 4 orang ini yang disasar karena dianggap mereka terlibat dalam pembuatan penentu lah ijazah palsunya Pak palsu Jokowi. Joko Widodo. Itu karena kita berangkat dari sudah yakin berdasarkan temuan-temuan yang ada, juga dari berbagai gugatan-gugatan atau juga di dalam kasusnya pidana ini yang Roy Dr. Tipa, semua kita himpun. Wah sudah nggak bisa tidak, ini ada pemalsuan gitu kan, yang kita cari bagaimana mekanisme pemalsuannya, siapa saja yang terlibat di dalamnya gitu, pelakunya sampai nanti ke pasar pramuka gitu, yang diduga pabriknya ada di situ gitu. Jadi langsung menyasar pelakunya ini. Menyasar pelaku, bukan lagi uji forensik digital soal dokumen. Dan karena memang selama ini juga susah menguji analog ya, jadi yang asli itu susah. Itu. Ya, apa yang membuat Kang Rizal dan kawan-kawan yakin bahwa 4 orang ini, Joko Widodo, Pratikno, Eko Sulistyo, dan Pak Iman Raharjo, memang terlibat dalam pembuatan ijazah palsu ini? Kalau dari sisi Joko Widodo jelas dia pengguna, dia yang berkepentingan gitu kan dengan dokumen itu. Itu satu. Pratikno itu orang yang terlibat sejak dini, sejak pencalonan wali kota, sejak dia sebagai dekan FISIP UGM udah terlibat sebelum rektor, apalagi menjadi rektor, karena ijazah itu ketika tentu penentu di kampus itu rektor gitu. Dan terus ternyata Pratikno ini menjadi mensesnek terus gitu kan, berarti dijaga gitu hubungannya atas dasar kepentingan atau keuntungan yang didapatnya gitu kan. Bahkan sampai sekarang dititipkan gitu kan menjadi Menko PMK gitu di rezim Prabowo. Itu juga peran Jokowi, nggak bisa tidak. Nah, Pratikno tuh. Kalau Eko Sulistyo adalah dia yang paling aktif. Dia dulu ketua KPUD Solo gitu kan, yang pertama menentukan dokumen itu, dan terus ketika Gubernur DKI gitu kan, Eko ada di depan dalam tim Solo ini gitu, yang diduga dia berhubungan nanti dengan Pak Iman Raharjo gitu, sehingga Pak Iman ini juga faktor penentu, karena dari situlah nanti jembatan menuju ke pelaksana teknis, ahli-ahli pemalsu di pasar pramuka, gitu kurang lebih gambarannya itu.